Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas kemudahannya berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala dalam rangka melakukan amalan yang paling afdal ba'dal faridah, yaitu talabul ilmi syar'i. Pembahasan kita adalah berusaha memahami dari makna hajru Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Dan ini sesuatu yang penting karena meninggalkan Al-Quran ini salah satu perkara yang besar urusannya. Lalu apa itu makna hajru Al-Quran? Lalu apa maknanya hajru Al-Quran? Meninggalkan Al-Quran. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa mafhum daripada hajrul Quran ini fahuwa naw'an. Mafhum dari makna meninggalkan Al-Quran ini ada dua macam. Yang pertama al-hajru litilawatihi. Al-hajru litilawatihi, menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran dengan tidak membacanya. Naam, ini termasuk di antara makna al-hajar, tidak membacanya. Walhamdulillah kita kaum muslimin tentunya setiap hari membaca Al-Quran. Setiap sholat yang wajib, yang sunnah, di pagi hari, di siang hari, semuanya di dalamnya kita membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Adapun di luar sholat tentunya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Yang kedua, hajru lil amal. Al-hajar yang kedua maknanya apa? Hajru lil amal. Menghajar Al-Quran dari tidak beramal.
Menghajar Al-Quran yakni tidak mengamalkan Al-Quran. Dan makna yang kedua, barakallahu fikum, asyad wa a'zam. Perkaranya lebih berat dan lebih besar. Ya. Kenapa? Lianna al-istikbar 'anil amal bima fil Qur'an qad yakunu kufra. Dikarenakan al-istikbar, sombong, menolak, tidak mau mengamalkan Al-Quran dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, qad yakunu kufra. Kadang menjadikan pelakunya menjadi kufur, wa hadza khatir. Dan ini perkara yang bahaya tentunya. Ma'asyiral muslimin, dan di antara dalil, di antara apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala tentang menghajar Al-Quran adalah surat Al-Furqan ayat ke-30. Allah Ta'ala berfirman tentang Rasulnya, bahwasanya Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Dan berkata ar-rasul, wa qala ar-rasul, dan berkata ar-rasul. Ayat ini disebutkan oleh Imam As-Shanqiti dalam Adwa'ul Bayan. Zahir ayat di sini adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi inna qaumi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku, mereka menjadikan Al-Quran mahjura. Apa mahjura? Sesuatu yang diacuhkan, ditinggalkan. Barakallahu fikum. Sehingga kata Imam As-Shanqiti, bahwasanya yang dimaukan dengan ayat ini hajru qaumuha kuffaru Quraisy di hadzal Qur'an al-'azim. yakni suku Quraisy ketika mereka didatangkan Al-Quran, mereka meninggalkan daripada Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kata Imam As-Shanqiti dalam kitab Adwa'ul Bayan. Lalu kata Syekh Utsaimin, yakni makna menghajar Al-Quran, walihada qala ta'ala, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman tadi, apa yang dimaksud menjadikan Quran sesuatu yang mahjura, yakni la yaqra'unahu. La yaqra'unahu. Yang pertama, tidak mau membacanya. Yang kedua, wala ya'maluna bihi, tidak mau mengamalkannya. Wa hadza al-khatar alladhi yukhsha 'ala al-ummah. Kata Syekh Utsaimin, inilah perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir terhadap umat ini. Fi wasfil khawarij. Fi wasfil khawarij. Di mana Rasul mensifati kaum khawarij. Apa sifatnya? Annahum yaqra'una al-Qur'an wa la yatajawazu hanajirahum. Khawarij, kaum yang membaca Al-Quran tapi bacaannya tidaklah lewat kecuali di kerongkongan saja, tidak masuk ke hati. Bacaan Al-Quran yang tidak melewati mereka kecuali di kerongkongan saja, suara yang keluar saja. Li'annahum la ya'maluna bihi,
karena mereka tidak mengamalkan dari Al-Quran. Wa in amilu bihi zahira lakinal qalbu khurab. Kalaupun mengamalkan secara zahir, hatinya hancur rusak. Itulah kaum Khawarij, kaum yang jelek. Ya, walaupun mereka membaca Al-Quran, tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara penjelasan Syekh Utsaimin tentang makna al-hajr. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan di antara makna hajar itu ada beberapa bentuk. Di antara makna hajar ini ada beberapa bentuk. Kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat hadal Qur'ana mahjura, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, dzalika annal musyrikin kanu la yazun lil qur'an wa la yastami'un. Yang pertama di antara bentuk mahjur adalah, kata Ibnu Katsir, di mana orang-orang musyrikin mereka la yazghun lil Quran wala yastami'un. Mereka tidak isgha, memasang telinga dengan konsentrasi. La yazghun wala yastami'un, tidak mau mendengar Al-Quran ini. Sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 21. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Walghaw fihi dalam surat Fussilat ayat ke-41. Berkata orang-orang kafir, yakni kaum musyrikin, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kalian dengarkan Al-Qur'an ini. Ya. Mereka suatu kaum yang melakukan hajar terhadap Al-Quran dan melarang manusia dari mendengarkan Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Dan kalian melakukan hal yang membuat kalian tidak bisa mendengar Al-Quran. Al-ghaw yakni membuat hiruk pikuk, suara atau perbuatan yang membuat orang jadi tidak dengar Al-Quran. Ini yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah fakanu idza tuliya alaihimul Qur'an aktsarul laghab wal kalam wa ghairihi hatta la yasma'unahu fahada hajruh. Mereka apabila dibacakan Al-Quran banyak melakukan laghab wal kalam wa ghairihi. Mereka melakukan perkara yang laghab, gaduh. Orang sedang dibacakan Quran membuat kegaduhan supaya orang tidak dengar. Inilah hajarnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan tadi, bikin suara yang bikin orang jadi tidak mau mendengar Quran. Yang ketiga termasuk hajar, kata Ibnu Katsir, tarkul iman, tidak mengimani isi Al-Quran. Tarkul iman, tidak mau beriman dengan Al-Quran ini. Yang keempat, watarku tasdiqihi, dan tidak mau membenarkan Al-Quran. Watarku tadbirihi watafahumihi min hijratihi. Yang kelima, tidak mau mentadabbur, memahami. Watafahum, dan memahami, mempelajari dan memahami
Al-Quran. Ini juga termasuk menghajar, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Dan yang keenam, tarkul amal bihi wa imtithalu awamirihi wastinabu nawasawajirihi. Yang keenam, tidak mau beramal, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Kalau diajak idadu ilallah wa rasul, kalau diajak ayo kembali kepada jalannya Allah Al-Quran, ayo kembali kepada Rasul, ketika masih hidup ikuti petunjuknya, kalau sudah wafat ikuti sunnahnya, itu isi Al-Quran. Mereka pun tidak mau. Mereka lebih senang mengikuti keinginan hawa nafsunya. Ini juga termasuk makna hajar. Yang ketujuh, kata Ibnu Katsir, al-udul anhu ila ghairihi min syi'rin aw qawlin aw ghina aw lahwin. Memalingkan Al-Quran, al-udul ila ghairihi, kepada selainnya, seperti kepada syair, syair-syair, nyanyian-nyanyian, aulahwin, atau hal yang sia-sia. Ya, memalingkan dari Al-Quran kepada selainnya, seperti syair-syair yang tidak bermanfaat kadang, au qaulin, ucapan yang tidak bermanfaat, au ghina, nyanyian-nyanyian, au lahwin, hal-hal yang sia-sia. Iya, dia memalingkan kepada selain Al-Quran, justru menyibukkan kepada hal yang sia-sia. Au kalamin au tariqatin ma'khudatin min ghairi, atau ucapan jalan selain Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman ketika mensifati orang musyrikin dalam surat Luqman, wa minan nas ma yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa. Ada sebagian orang, ya, ada sebagian orang yang mereka menukar, yashtari, menukar lahwal hadis. Apa lahwal hadis? Kata para ulama, Ibnu Mas'ud bersumpah, wallahi alladzi la ilaha illa huwa, wallahi al-ghina. Yani yang dimaksud nyanyian-nyanyian yang mengandung bait-bait syair yang akan memalingkan dari Al-Quran, al-ghina. Demikian pula Ibnu Abbas, Ikrimah, wal Mujahid, wal Hasan al-Basri, mereka menyebutkan bahwa nazalat, ayat ini nazalat bil ghina wal mazamir. Ayat ini turun berkenaan dengan nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Orang larut asik main musik, malas belajar, mendengarkan Al-Quran, sehingga dia menghajar Al-Quran, barakallahu fikum, dengan sesuatu yang sia-sia tadi, bahkan menimbulkan dosa. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, al-ghina yundistun nifaq. Ya, namanya lagu-lagu, apalagi lagu yang bait isi syairnya membuat orang cengeng, ya, larut dengan sesuatu yang sia-sia. Kata Ibnu Mas'ud, al-ghina yunbitun nifaq. Yang namanya nyanyian-nyanyian tadi akan menumbuhkan sifat nifaq. Kama yanbutul ma'al usba, seperti air hujan yang jatuh dan menumbuhkan rerumputan. Iya. Hingga usi wa nafsi di zaman sekarang
banyak perkara yang bisa membuat kita lalai dari berupaya untuk memahami Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang namanya musik, ya, hampir tidak lepas di berbagai tempat yang ada fasilitasnya umum. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita berlindung diri dari semua perkara yang barakallahu fikum akan merusak, melalaikan diri kita dari mentadaburi, memahami, membaca Al-Quran. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara penjelasan ulama kita, diantara makna daripada menghajar Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Ibnu Qayyim menyebutkan, dan kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Namun kata Ibnu Qayyim, yang namanya manusia, kata Ibnu Qayyim, ketika Allah turunkan Al-Quran, wan nasu fil huda, adapun manusia sendiri ketika datangnya petunjuk, alladzi ba'asallah, ya Allah telah utus dengannya Rasul alaihi salatu wassalam, arba'atu aqsam. Manusia dengan petunjuk yang Allah telah utus bihi rasuluh adalah menjadi 4 golongan. Menjadi 4 golongan kata Ibnu Qayyim. Nah, kita melihat dari 4 golongan ini, ada di antara mereka nanti yang terjatuh kepada al-hajar. Yang pertama adalah qabaluhu zahiran wa batina. Orang yang qabaluh, menerima Al-Quran, petunjuk zahiran, secara zahir dan secara batin. Kelompok orang yang menerima petunjuk yang Allah turunkan kepada Rasul secara zahir dan secara batin. Betul-betul lahir dan batinnya menerima petunjuk Allah. Golongan ini ada 2 macam. Golongan ini ada 2 macam. Yang pertama, ahlul fikhi. Golongan orang yang memahami Al-Quran. Wal fahmi wat ta'lim. Golongan orang yang memahami dan mengajarkan Al-Quran. Wahum a'immah. Mereka orang yang fuqaha, orang yang paham, memahami wat ta'lim dan mengajarkan Al-Quran. Wahum, kata Ibnu Qayyim, al-a'immah, para imam-imam alladzina aqalu, yang mereka benar-benar mengetahui Allah Ta'ala, kitabihi, kitabnya, wa fahimu muradi, memahami yang dimaukan oleh Al-Quran, wa balahu ilal ummah, mereka pun menyampaikan kepada umat ini. Itu para imam. Wastanbatu asrarahu wa kunuzah, mereka beristinbat, mengambil hukum dari Al-Quran. Istanbatu, imam bisa beristinbat dan menyebutkan hal-hal yang rahasia, yang tersembunyi dari makna Al-Quran yang manusia sebagian tidak tahu. Itu golongan yang disebut dalam hadis apa? Seperti ardun thayyibah, bumi yang baik. Disebut dengan al-ardu thayyibah, bumi yang baik. Tanah yang subur, air jatuh dari langit, rumput tumbuh. Manusia mengambil manfaat, hewan mengambil manfaat. Dengan memakan rumput, hewan menjadi kuat, bermaslahat. Gambarannya seperti itu. Yang kedua,
Golongan yang kedua, maksudnya dari yang pertama ya, orang yang menerima petunjuk secara zahir dan batin, tapi yang kedua, hafidhu wa tabbatu. Mereka menghafal Al-Quran. Wa balaghu alfadhahu ilal ummah. Menyampaikan lafaz-lafaznya kepada umat. Fa hafidhu alaihimun nusus. Mereka menghafal nas-nas. Namun walaisu min ahlil istinbati wal fiqh. Namun mereka bukan golongan yang bisa beristinbat. Mereka bukan golongan orang yang bisa beristinbat, mengambil hukum dari ayat yang dibaca. Wal fiqh bukan golongan fuqaha fi muradis syari', golongan orang yang memahami yang dimaukan dengan oleh sang pembikin syariat. Itulah golongan ahlu hifdin wa dhabtin wa adain lima syami'u. Ya, ma'asyiral muslimin, mana yang lebih afdal, yang pertama atau yang kedua? Tentu jawabannya yang pertama. Ya. Yang kedua bagus, karena mereka golongan orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan menghafal, membaca, menyampaikan. Kemudian, barakallahu fikum, golongan yang kedua, kita persingkat, adalah man raddahu zahiran wa batina. Golongan orang yang menolak secara zahir dan secara batin. Menolak. Betul-betul menolak, mengingkari petunjuk yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya. Wa kafara bihi, dan mengkufurinya. Walam yarfa' bihi ra'sa, tidak mau tunduk, tidak mau sama sekali mempelajari, melihat, tidak mau. Ini juga ada dua golongan. Wa ulai aidan naw'an. Golongan yang kedua siapa tadi? Golongan orang yang menolak petunjuk Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya secara zahir dan batin. Ini juga ada dua jenis. Yang pertama, arafahu wa tayaqana sihhatahu wa annahu haq. Lihat, golongan orang yang mengetahui petunjuk. Wa tayaqana sihhata, yakin kebenarannya. Mengetahui, meyakini kebenarannya. Wa annahu haq, itu yang benar. Petunjuk Allah Ta'ala itu yang benar. Lakinnahu hamalahul hasad wal kibr. Namun dia menolak karena apa? Dengki dan sombong. Dia menolak karena apa? Al-hasad wal kibr, kata Ibnu Qayyim. Dia mengetahui, dia yakin kebenaran yang Allah turunkan kepada Rasulnya SAW. Namun apa? Dia menolak. Apa yang menggiring dia menolak? Di antaranya adalah al-hasad, dengki dan sombong. Dengki dan sombong. Wa hubur riyasah, cinta kedudukan atau kepemimpinan. Wal mulk, cinta dengan kekuasaan. Wa taqaddum baina qaumihi ala juhdih, dan ingin dikedepankan oleh kaumnya sehingga menolak ba'dal basirah wal yaqin. Dia menolak kebenaran, petunjuk yang datang dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya ba'dal basirah wal yaqin. Setelah dia tahu dan yakin. Contohnya siapa? Yahud. Mereka tahu betul Nabi terakhir
Bahkan Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu kebenaran Al-Quran. Datang kepada Rasul dan Rasul terakhir itu adalah Muhammad SAW. Bahkan mereka dikatakan mereka mengenal Nabi terakhir seperti halnya mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Ya, bapak paling paham anaknya sendiri. Ibu paling paham anaknya sendiri. Bagaimana wataknya, bagaimana kalau jengkel, bagaimana kalau minta, paling paham. Bahkan badannya pun paham. Ya, sifat-sifatnya paham. Menunjukkan bagaimana jeleknya Yahudi terhadap kebenaran. Karena hanya hasad. Mereka itu hasadan min indi anfusihim. Karena hasad yang muncul dari diri mereka. Yahud. Nah, ini menolak kebenaran secara zahir dan batin. Bukan hanya menolak, Rasulnya mau dibunuh. Inilah kejahatan mereka. Wasani, yang kedua. Dari yang kedua. Berarti jenis yang kedua dari orang yang menolak kebenaran secara zahir dan batin. Siapa itu? Atba'aula. Para pengikut mereka yang pertama. Mereka para pengikut mereka yang pertama. Haula'i sadatuna wa kubara'ana. Mereka mengatakan mereka itu adalah pemimpin dan pembesar kami. Saya tidak akan menerima kebenaran kamu. Kenapa? Pembesar kami, tokoh kami belum menerima. Saya akan menerima kalau mereka menerima. Haula'i kubara'una wa hum a'laminna bima yaqbalunahu wa ma yarudduna. Mereka pemimpin kami lebih tahu menerima atau menolaknya. Kalau dia menerima, saya ikut menerima. Kalau dia menolak, saya ikut menolak. Ini golongan kedua. Walana uswatun bihim. Mereka contoh kami. Walana rghabu yanfusina an anfusihim. Kami tidak ingin sesuatu yang mereka tidak ingin. Walau kana haqqa lakanuhum ahlahu wa aula biqabuli. Kalau itu benar, mereka akan menerima. Dan kami pantas menerima juga. Itulah kata Ibnu Qayyim, bimanzilatid dawab wal an'am. Golongan yang kedua ini kedudukannya seperti dawab wal an'am. Tahu dawab? Binatang melata. Wal an'am seperti binatang ternak. Kamu lihat bagaimana sapi kalau sudah hidungnya dikasih dipancung ininya, ditarik kemanapun dia akan ikut. Nah, ini ada golongan manusia yang nasibnya menolak Al-Quran karena sebab mengikuti pembesar dan pemimpinnya. Nasibnya seperti dawab wal an'am. Yusakuna haitsu yasuquhum ra'ihim, kata Ibnu Qayyim. Dia akan berjalan kemana pemimpinnya mengajak berjalan. Ya, itulah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 166 sampai 167. Allah Ta'ala berfirman, ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adab. Ingatlah, ittabarra'a ketika berlepas diri. Siapa? Alladzina tubi'u, orang yang diikuti, yang menjadi pemimpin, pembesar, diikuti. Ternyata apa? Berlepas diri. Minalladzina taba'u, yakni dari orang-orang yang mengikuti mereka. Kenapa yang diikuti sekarang berlepas diri dari yang mengikuti?
wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Karena mereka semuanya lihat, yang mengikuti lihat, yang diikuti juga lihat neraka. Semuanya melihat neraka. Azab. Wa taqatta'at bihimul asbab. Dan putus hari itu. Asbab yakni al-mahabbah. Kata Ibnu Abbas. Putus hubungan rasa cinta. Dulu di dunia dibela mati-matian. Siap mati. Bahkan siap stempel darah pakai jempolnya. Siap-siap bela kamu. Stempel darah. Membela tokohnya. Membela pembesarnya. Masya Allah. Di dunia. Tetapi ketika mereka melihat azab, putus hubungan rasa cinta antara yang diikuti dengan yang mengikuti. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum. Maka berkatalah orang-orang yang mereka menjadi pengikut, law anna lana karrah, kalau seandainya kami punya waktu. Karrah, waktu sedikit. Waktu sebentar saja. Mau apa? Minta waktu sedikit. Fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kami akan berlepas diri dari mereka. Sebagaimana mereka hari ini berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasarat. Demikianlah Allah tampakkan atas mereka amalan-amalan kerugian mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Orang kafir nasibnya seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah orang yang lemah. Nasibnya di dunia lemah, tidak belajar. Ilmunya lemah, cuman mengikuti orang yang dianggap kuat fisiknya dan ketokohannya. Ternyata di akhirat dia menyesat. Sampai di dalam surat Ghafir juga bisa dilihat bagaimana Allah menceritakan nasib mereka orang yang menolak petunjuk Allah zahiran wa batina dalam surat Ghafir 47 dan 48. Wa id yatahajuna fin nari fayaqulu du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a. Dan ketika penduduk neraka saling berbantah-bantahan. Saling berbantah-bantahan. Wa yaqulu du'afa'u lil ladzina istakbaru. Orang-orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong. Inna kunna lakum tab'a. Kami adalah pengikut. Fal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Itulah ayat. Kita persingkat. Bisa dilihat sendiri dalam surat Ghafir bagaimana Allah menceritakan mereka. Selanjutnya yang ketiga, alladzina, jenis manusia yang ketiga. Atau cukup? Sudah setengah 10. Mana Abu Fahmi? Abu Fahmi mana ini? Cukup? Tinggal dua dari golongan yang disebut oleh Ibnu Qayyim dalam hal orang yang menghajar, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan petunjuk Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga adalah alladzina qabalu ma jaa bihi ar-rasul wa amanu bihi dhahira wa jahadu wa kafaru bihi batina. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang mereka menerima ma jaa bihi rasul,
yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amanu bihi dhahira, beriman secara zahir. Amanu bihi dhahira, beriman secara zahir. Wa jahadu wa kafaru bihi batina, mereka menolak, mereka mengingkari secara batin. Wahum munafikun. Kata Ibnu Qayyim, mereka itu adalah golongan munafik. Menerima petunjuk tapi batinnya menolak. Alladzina dzuriba lahum hadzanil masalan yastauqidun nar bisayb. Mereka itu disebutkan oleh Allah Ta'ala seperti orang yang mencari cahaya. Ketika api menyala, mereka dapat jalan. Dan mereka juga ada dua golongan. Yang pertama, man absara summa amiya. Mereka ada dua golongan, Ibnu Qayyim. Orang yang tadinya melihat, lalu membutakan diri. Dia tadinya melihat, mengetahui, wa amiya, dan membutakan diri. Pura-pura dalia. Wa arafa summa jahila. Orang yang tadinya tahu, kemudian dia membodohi diri sendiri. Wa aqarra summa angkara. Tadinya aqarra, mengakui lalu mengingkari. Wa amana summa kafara. Tadinya beriman lalu mengkufuri. Haula ru'us ahlin nifaq. Mereka itu adalah golongan tokoh pendiri atau pengikut nifaq, wasadatihim wa aimatihim, pemimpin dan pembesar mereka. Ya, bagaimana kita tidak tahu pemimpin munafikin? Mereka tahu tentang Rasul SAW, tetapi mereka pura-pura mengikuti. Di belakang Rasul mengatakan, la tunfiku ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Kalian jangan bantu Rasul. Kalian jangan berinfak untuk orang yang ada di sekitar Rasul. Siapa ini yang mengatakan? Tokoh munafik. Hatta yanfaddu, supaya dakwahnya Rasul bubar. Supaya apa? Dakwahnya bubar. Kalau jawab, walillah khazainus samawati wal ard, milik Allah simpanan kekayaan langit dan bumi. Mau dibekot dari atas, dari bawah, kanan, kiri, dakwah Rasul alaihi salatu wassalam terus akan tegak. Ya, ini tokoh munafikin di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, dan Rasul bersabar menghadapi orang ini. Sampai ketika meninggal, Nabi mau menyolati, dan Umar menarik, sampai turun ayat larangan menyolati mereka, orang-orang kufar. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jenis yang kedua, saya singkat saja, adalah du'afaul basair. Orang yang lemah terhadap ilmu. Alladzi aksha basairahum daw al-barq. Orang yang lemah melihat kebenaran karena kilatan cahaya. Ketika tokohnya memberikan ucapan yang melemahkan, dia terbawa. Jika tidak beriman. Yang keempat, kita persingkat, adalah jenis manusia yang mereka beriman tapi menyembunyikan imannya. Menerima kebenaran, petunjuk Rasul, namun mereka menyembunyikan imannya di tengah kaumnya. Sebagaimana dalam surat Al-Fatah ayat 25. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum. Walaula rijalun mu'minun, kalau bukan karena ada para laki-laki yang mereka beriman, wa nisa'un mu'minah,
wa nisaun mu'minat, dan wanita-wanita yang mukminat. Lam ta'lamuhum, kata Allah. Yang mereka tidak tahu kalau mereka orang beriman. Antaba'uhum, kalian akan membunuh mereka karena tidak tahu. Maksudnya apa, kata Ibnu Qayyim? Fahaula'i kanu yaktumuna imanahum fi qaumihim wa la yatamakkanun min idharihi. Golongan ini adalah orang-orang yang menyembunyikan imannya di tengah kaumnya. Tahu kebenaran, tapi disembunyikan dari kaumnya. Kenapa? Tidak mungkin menampakkan keimanannya. Wa min haula, contohnya adalah mukmin ali Fir'aun. Ada seorang yang beriman dari keluarganya Fir'aun sendiri kepada Nabi Musa. Alladzi yaqtumu imana, yang dia menyembunyikan imannya. Wa min haula an-Najasyi. Raja Najasyi yang shalla alaihi Rasul. Ya, Rasul nyolatinya. Sehingga mereka ini golongan orang yang beriman, tapi menyembunyikan iman. Menerima kebenaran, bukan menolak. Dia mendengar. Ketika dibacakan Al-Quran, menangis dia. Kenapa menangis? Ayat ini dibacakan oleh Ja'far waktu itu, dan Raja Najasyi beserta orang-orang tokoh agamanya mendengar, dan Raja Najasyi menangis. Kisahnya seperti Maryam, Nabi Isa. Artinya apa? Mereka menerima, tetapi menyembunyikan imannya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan datangnya bulan Ramadan sebagai bulan yang kita berusaha untuk meneladani para salaf, berkhidmah, memanfaatkan waktu, ya, dengan datangnya bulan Quran, yakni bulan Ramadan. Iya. Dengan datangnya bulan Ramadan, kita mengetahui bagaimana para salaf mereka bersungguh-sungguh mempelajarinya, membacanya, ya. Dan ini merupakan perniagaan yang menguntungkan. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang mereka membaca kitabullah, mendirikan salat, mengeluarkan infak secara sirran wa alaniyah, sembunyi atau terang-terangan. Mereka hanya berharap tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah rugi. Itulah waktu datangnya bulan Ramadan. Ambil kesempatan untuk kita menghadapkan hati kita, diri kita, zahiran wa batina, sebagaimana para salaf mereka menjadikan bulan Ramadan bulan-bulan Al-Quran. Sebagian mengkhatamkan dalam waktu 1 pekan, sebagian mengkhatamkan sekian kali, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf. Imam Qatadah setiap 7 hari selesai. Imam Syafi'i rahimahullah di saat bulan Ramadan mengkhatamkan sittun khatmah. Sittun khatmah, bukan sekali 2 kali, sittun. Itu imam kita. Bagaimana Imam Malik ketika datang Ramadan, dia tinggalkan majelis hadis, berkhidmah, menghadapkan dirinya membaca Al-Quran. Ya, demikianlah mahasiswa muslimin, semua kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa meraih keberuntungan datangnya bulan Ramadan, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza dakhala Ramadan maka fayudarisuhul Quran, mentadarus Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi yang menyampaikan tentunya. Dan bila mana dan kaum muslimin, semoga ini juga menjadi amalan soleh kita semuanya. Mohon maaf bila mana ada salah dan kurangnya, karena itu semua adalah kelemahan kami. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.